Hai semuanya. Ketika kepercayaan runtuh, rasanya seperti dunia di bawah kaki kita ikut hancur. Fondasi yang kita bangun dengan susah payah, baik dalam hubungan pribadi, profesional, atau bahkan dalam diri sendiri, seolah ambruk begitu saja. Kehilangan kepercayaan bukanlah peristiwa kecil. Itu adalah gempa bumi emosional yang meninggalkan retakan di mana-mana, dan seringkali bekas lukanya sangat dalam dan sulit dihilangkan. Kita mungkin merasa bingung, marah, sedih, atau bahkan mati rasa. Perasaan dikhianati, disakiti, atau dikecewakan bisa begitu kuat sampai-sampai sulit untuk bernafas. Bayangan akan masa lalu yang indah tiba-tiba tercemar oleh keraguan, dan masa depan terasa tidak jelas, penuh dengan ketidakpastian. Proses ini bisa terjadi dalam berbagai skala, dari pasangan yang selingkuh, teman yang membocorkan rahasia, rekan kerja yang menusuk dari belakang, hingga kegagalan diri sendiri dalam menepati janji. Intinya, ada sesuatu yang kita pegang teguh, sesuatu yang kita yakini, tiba-tiba buyar di depan mata. Langkah pertama dalam pemulihan, meskipun terdengar klise, adalah mengakui dan menerima rasa sakit itu sendiri. Jangan mencoba menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul. Ini adalah proses yang sangat penting, karena jika kita terus-menerus menutupi luka, luka itu tidak akan pernah sembuh dengan baik. Bayangkan seperti luka fisik. Jika kita tidak membersihkannya dan membiarkannya terbuka, infeksi bisa menyebar dan memperparah keadaan. Begitu juga dengan luka emosional. Beri diri kita waktu dan ruang untuk merasakan semua emosi yang datang, entah itu kemarahan yang membara, kesedihan yang mendalam, atau kekecewaan yang menusuk. Menangislah jika ingin menangis. Berteriaklah jika itu yang dibutuhkan. Atau menuliskan semua yang ada di benak kita dalam jurnal. Proses ini mungkin terasa berat dan tidak nyaman. Bahkan bisa jadi sangat menyakitkan. Tapi ini adalah fondasi untuk bisa melangkah maju. Kita harus jujur pada diri sendiri tentang seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh kehancuran kepercayaan ini. Mengenali rasa sakit adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang menumpuk di dada. Setelah mengakui rasa sakit, langkah selanjutnya adalah memahami akar permasalahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang terlibat? Apa yang memicu kehancuran kepercayaan ini? Ini bukan tentang mencari kambing hitam atau menyalahkan, melainkan tentang mendapatkan kejelasan. Dalam konteks hubungan misalnya, apakah ada komunikasi yang tidak jujur, janji yang diingkari, atau tindakan yang mengkhianati? Jika itu terkait dengan diri sendiri, apakah ada kebiasaan buruk yang terus-menerus muncul? Atau apakah kita gagal memenuhi komitmen yang sudah dibuat? Menyelidiki akar masalah membutuhkan kejujuran, bahkan jika itu berarti kita harus menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan. Terkadang kita mungkin menemukan bahwa kita juga memiliki peran dalam situasi ini. Entah karena kita terlalu naif, terlalu percaya, atau terlalu membiarkan hal-hal yang tidak sehat terus berlanjut. Pemahaman ini penting agar kita tidak mengulangi pola yang sama di masa depan. Ini juga membantu kita mengidentifikasi apakah ini adalah kesalahan yang bisa diperbaiki atau keretakan yang terlalu besar untuk dijembatani. Proses selanjutnya adalah komunikasi, jika memang situasinya memungkinkan. Ini adalah bagian yang sangat sulit, terutama jika emosi masih campur aduk. Namun komunikasi yang jujur dan terbuka adalah jembatan menuju pemulihan, setidaknya untuk memahami perspektif orang lain atau menjelaskan perasaan kita. Dalam hubungan personal misalnya, ini berarti duduk bersama tanpa interupsi dan mendengarkan satu sama lain. Kita perlu mengungkapkan bagaimana perasaan kita atas apa yang terjadi, tanpa menyerang atau menyalahkan. Gunakan saya merasa daripada kamu selalu untuk menghindari sikap defensif. Penting juga untuk mendengar dengan empati, mencoba memahami sudut pandang orang lain, meskipun kita tidak setuju dengan tindakan mereka. Mungkin ada kesalahpahaman, tekanan, atau alasan lain di balik tindakan yang merusak kepercayaan. Komunikasi ini bukan jaminan bahwa kepercayaan akan langsung pulih, tapi ini adalah langkah penting untuk menjernihkan suasana dan mencari tahu apakah ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan. Namun jika komunikasi tidak mungkin,
atau malah memperburuk keadaan, kadang-kadang yang terbaik adalah mundur sejenak dan memberi ruang. Penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas. Ketika kepercayaan hancur, batasan-batasan yang dulu kita miliki mungkin menjadi kabur atau bahkan lenyap. Ini adalah saatnya untuk membangun kembali atau memperkuat batasan-batasan tersebut. Batasan ini bisa berarti membatasi interaksi dengan orang yang merusak kepercayaan atau menetapkan konsekuensi jika hal serupa terulang lagi. Dalam hubungan misalnya, ini berarti meminta pasangan untuk lebih transparan atau meminta teman untuk lebih menghargai privasi. Batasan juga berlaku untuk diri sendiri. Mungkin kita perlu membatasi diri dari kebiasaan-kebiasaan yang merugikan atau belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi dan merusak integritas kita. Menetapkan batasan bukan berarti kita tidak memaafkan atau tidak memberi kesempatan, melainkan menjaga diri kita sendiri dari potensi kerugian di masa depan. Ini adalah tindakan menjaga diri yang esensial untuk membangun kembali fondasi yang kuat, baik untuk diri sendiri maupun untuk hubungan yang ingin diselamatkan. Memulai kembali proses pembangunan kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran, serta tindakan nyata. Kepercayaan tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata maaf. Itu harus dibuktikan melalui perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Bagi pihak yang merusak kepercayaan, ini berarti menunjukkan penyesalan yang tulus, bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kesalahan. Ini bisa berupa meminta maaf secara tulus, menepati janji-janji kecil, atau bersikap transparan dalam segala hal. Bagi pihak yang merasa dikhianati, ini berarti bersedia memberikan kesempatan, meskipun dengan hati-hati. Ini bukan tentang melupakan apa yang terjadi, tapi tentang melihat apakah ada perubahan perilaku yang konsisten yang menunjukkan komitmen untuk membangun kembali kepercayaan. Proses ini akan penuh dengan pasang surut. Akan ada hari-hari di mana kita merasa maju, dan hari-hari lain di mana keraguan kembali muncul. Ini normal. Pembangunan kembali kepercayaan adalah maraton, bukan sprint. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, adalah batu yang diletakkan untuk membangun kembali dinding kepercayaan yang runtuh. Memaafkan adalah bagian integral dari proses pemulihan, meskipun ini adalah salah satu yang paling sulit. Memaafkan tidak berarti melupakan, mengabaikan, atau membenarkan tindakan yang merusak kepercayaan. Memaafkan adalah perdasku untuk melepaskan beban kemarahan, kebencian, atau dendam yang mengikat kita. Ini adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan diri dari rantai emosi negatif yang bisa menguras energi dan menghambat kemajuan kita. Proses memaafkan bisa memakan waktu lama dan tidak selalu linear. Mungkin ada saatnya kita merasa sudah memaafkan, lalu tiba-tiba rasa sakit itu muncul kembali. Ini adalah bagian normal dari proses penyembuhan. Memaafkan juga tidak selalu berarti rekonsiliasi. Terkadang kita bisa memaafkan seseorang, tapi memutuskan bahwa hubungan tersebut tidak bisa diperbaiki atau tidak lagi sehat untuk kita. Yang terpenting adalah memaafkan diri sendiri juga, terutama jika kita merasa bersalah atas apa yang terjadi atau jika kita menyalahkan diri sendiri karena telah mempercayai seseorang. Selama proses pemulihan, penting untuk menjaga diri sendiri. Ini berarti memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup, makan dengan baik, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang kita nikmati. Jangan biarkan kehancuran kepercayaan ini menguras seluruh energi kita dan membuat kita melupakan kebutuhan dasar diri. Carilah dukungan dari orang-orang yang kita percaya, seperti keluarga, teman, atau terapis. Berbicara tentang perasaan kita dengan orang-orang yang peduli bisa sangat membantu dalam memproses emosi dan mendapatkan perspektif baru. Hindari mengisolasi diri, meskipun rasanya ingin bersembunyi dari dunia. Lingkungan yang mendukung dapat memberikan kekuatan dan dorongan yang kita butuhkan untuk terus melangkah maju. Mungkin ini juga saatnya untuk mencoba hobi baru atau fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Ingatlah bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan meskipun sedang melewati masa sulit. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah belajar dari pengalaman ini. Setiap kehancuran kepercayaan, betapapun menyakitkannya, adalah pelajaran berharga yang bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kita mungkin belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang yang kita percaya,
atau lebih peka terhadap tanda-tanda peringatan. Kita mungkin juga belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan yang lebih sehat. Ini adalah kesempatan untuk introspeksi, untuk memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri, nilai-nilai kita, dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Proses ini mungkin tidak akan pernah selesai sepenuhnya, dan bekas luka mungkin akan selalu ada. Tapi dengan setiap langkah pemulihan, kita menjadi lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Kepercayaan memang bisa hancur, tapi kemampuan kita untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman itu adalah bukti kekuatan dan ketahanan kita sebagai manusia. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih kuat dan lebih sadar.